Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Kita hidup di zaman ketika pidato seorang presiden lebih mudah diingat karena satu kalimat yang viral daripada satu gagasan yang menjadi sejarah. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Hei, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Dan inilah yang kita dengar ketika batas antara panggung pidato dan panggung hiburan makin tipis. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Yang nyinyir biar nyinyir. Selain ungkapan sinis dan sarkas, permainan mistifikasi angka juga selalu jadi bagian dari pidato. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya nggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08, saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024, 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Kembali ke 16 Mei. Jadi 16, 1 sama 6, 7. Mei bulan 5, 7 tambah 5, 12. 1 sama 3, 1 sama 2, 1 sama 2, 3. Nah, 2026 itu 10. Iya kan? Jadi 3 tambah, jadi 13 jadinya. Memang kebetulan 13 itu salah satu angka kebaikan untuk saya. 13. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. 10 Juni. Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? 1 sama
Ya 17, 1 sama 7, 8. Belum selesai. Di Indonesia pernah ada masa ketika pidato menjadi peristiwa yang ditunggu-tunggu jutaan orang. Bukan sekedar Nyi. melainkan penuh semangat membicarakan arah perjalanan bangsa. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Dalam pidato ini retorika yang dipakai Soekarno sangat tegas, bahwa tak ada tawar-menawar bagi kemerdekaan Indonesia. Retorika adalah seni atau kemampuan menggunakan bahasa untuk meyakinkan dan menggerakkan orang lain. Soekarno diakui sebagai seorang orator ulung. Kata-katanya tak sekedar provokatif membakar semangat. Ia seorang seniman di panggung pidato. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sesudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara dengan 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta. Laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Di tangan Soekarno, pidato menjadi senjata perjuangan, sekaligus panggung tempat sejarah dipertontonkan. Bahkan ketika ia menghadapi senjata yang sesungguhnya, kata-katanya tetap tegas. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Pidato ini bukan disampaikan dalam situasi yang damai. Ini adalah respons Soekarno terhadap krisis hubungan sipil dan militer pasca peristiwa 17 Oktober 1952. Pada peristiwa Oktober 52, sejumlah perwira Angkatan Darat menuntut pembubaran parlemen karena dianggap terlalu mengintervensi urusan militer. Istana Merdeka dikepung demonstran, didukung oleh militer yang mengerahkan tank dan artileri. Salah satu dari ratusan pidato Soekarno yang bersejarah adalah pidato Jas Merah. Pidato ini memuat kalimat yang sangat terkenal, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Surat perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Pidato Jas Merah dipenuhi bahasan tentang sejarah, revolusi, dan kepribadian bangsa. Ini menjadi pidato pamungkas sang orator, menghadapi arus sejarah yang akhirnya tak sanggup ia lawan. Mendengarkan kembali pidato-pidato Soekarno bukan sekadar nostalgia, melainkan mengingat kembali bagaimana kata-kata dapat memiliki wibawa, membangun imajinasi kolektif, dan menggerakkan sejarah. Sesuatu yang kita rindukan hari ini, bukan?